Ini contoh nih Bu ya. Dia bilang, nama saya Mulyono. Oh gitu. Doa saya sampai enggak Pak? Enggak, kata dia, kata anaknya ini. Kemudian bapak berdoa lah, ya Allah, azablah bapak dia Mulyono ini. Siksa dia dengan siksaan yang keras. Dia dengan doa kita Pak. Kira-kira marah enggak dia? Kenapa dia marah Pak? Tapi kan enggak sampai doa kita. Jadi untuk apa dia marah? Riwayat Imam Abu Daud. Istaghfiru li akhikum, kata Nabi. Istighfarkanlah, mintakan ampun untuk saudara kalian. Wasalu lahu bitasbit, dan doakan dia. Fa innal ana yus'al, karena sekarang dia di barzakh sana sedang ditanya. Apa kata Rasulullah? Laqad tadayaqa ala hadzal abdi salih qabruhu. Orang ini yang baru saja meninggal ini di alam kubur sana mendapatkan kesulitan, kesempitan. Kuburnya sempit. Bisa kubur sempit Pak? Bisa. Yang sempit yang dikubur atau di alam kubur? Menyiram kuburan dengan air. Siramlah. Itu apa Ustaz? Untuk minum si mayat itu? Tidak. Tidak ada hubung kait itu Bapak Ibu. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ingkar denganku, baginya kehidupan yang sempit. Kapan kehidupan yang sempit? Di alam barzakh sana. Nah, kehidupan sempit di barzakh, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kelak nanti di akhirat dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Nah, yang diucapkan ketika itu 3 saja. Ingatlah, kalau nanti ingatlah kepada Allah apa yang kau bawa dari dunia ini. Syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Qur'ani imama. Jadi 4 itu yang ditalkinkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di pagi ini kembali kita melanjutkan kajian perjalanan kehidupan manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Karena pengajian kita sekali dalam 1 bulan, maka kita jelaskan sedikit apa yang sudah kita sampaikan. Perjalanan hidup manusia terdiri dari 5 alam kehidupan. Alam yang pertama disebut dengan alam roh, alam arwah. Alam yang kedua disebut dengan alam rahim. Alam yang ketiga disebut dengan alam dunia. Alhamdulillah, alam pertama, alam kedua, alam ketiga sudah dan sedang kita lalui. Setelah kita meninggalkan alam yang ketiga ini, alam dunia, maka kita akan melanjutkan perjalanan itu ke alam yang keempat, yaitu alam barzakh, alam kubur. Maka di alam kubur itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, merupakan kehidupan yang sangat panjang sekali. Bukan sehari, seminggu, setahun, 1 abad. Waktu yang ditentukan,
waktu yang diberikan Allah atau waktu yang keberadaan di barzah itu, wa mi waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Batasnya hanya hari berbangkit saja. Berarti kehidupan di sana begitu sangat panjang. Lalu kemudian setelah itu kita melanjutkan ke alam yang terakhir, alam akhirat. Mengapa akhirat disebut akhirat? Karena dari kata akhir. Akhir tidak ada ujungnya. Maka kehidupan di sana sifatnya ialah khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Maka penentu daripada kehidupan akhirat adalah kehidupan dunia yang sangat singkat dan pendek ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka tema kita sebelum ini tentang proses menuju kehidupan alam barzah yang kita sebut dengan sakaratul maut. Setiap orang pasti akan merasakan sakaratul maut. Ada yang menghadapinya dengan mudah, ada pula yang melaluinya dengan sulit. Mudah ataupun sulitnya kita nanti tergantung dengan kita sendiri. Kalau kehidupannya kehidupan yang penuh dengan iman dan amal, maka insya Allah sesuai janji Allah di dalam Al-Quran, dia akan mendapati kemudahan. Bahkan saking mudahnya Bapak Ibu, Allah panggil mereka itu dengan panggilan dengan jiwa yang lembut, jiwa yang tenang, jiwa yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah engkau. Maka banyak kita temukan, banyak pula kita dapati dan kita mendengarkan cerita, ada orang-orang yang menghadapi kematiannya dengan sangat-sangat mudah sekali. Dan sebalik itu, banyak pula kita mendengar orang-orang yang mendapati kematiannya sangat sulit. Dua hal itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Apakah mereka beriman dan beramal atau tidak? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggariskan dua jalan kehidupan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami bentangkan, kami ilhamkan kepada manusia itu dua jalan. Jalan fujur, jalan keburukan, dan jalan ketakwaan. Wa hadainahun najdain. Dan kami tunjukkan kepada mereka dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dua jalan ini kitalah yang memilih, bukan dipilih. Kita yang menentukan di dalam kehidupan dunia. Kalau perut lapar, apakah Allah langsung turun memberi makan atau kita mencari makan? Kita yang mencari makan. Kita ke masjid pagi ini, apakah keinginan kita atau tiba-tiba Allah berangkatkan kita ke masjid? Semua yang menggerakkan tetap Allah. Tapi keinginan kita untuk datang ke masjid ini, itu adalah datang dari dalam diri kita. Kenapa datang dari dalam diri kita? Karena iman tadi. Iman itulah yang memanggil, sehingga kita meskipun cuaca sangat sejuk, kita pun mendatangi rumah Allah dengan tujuan mengharapkan ridha-Nya, kelak mendapatkan kebahagiaan di kehidupan yang kekal abadi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum ini tema yang kita sampaikan tentang amalan-amalan sunnah setelah menguburkan jenazah. Amalan-amalan sunnah setelah menguburkan jenazah. Kita bacakan saja poinnya, karena sebagian pembahasan sudah kita jelaskan. Yang pertama, setelah menguburkan jenazah, beristighfar. Beristighfar, memintakan ampun untuk si mayit yang sudah meninggal. Riwayat Imam Abu Daud. Istaghfiru li akhikum, kata Nabi. Istighfarkanlah, mintakan ampun untuk saudara kalian. Wasalu lahu bitasbit, dan doakan dia. Fa innal ana yus'al, karena sekarang dia di barzakh sana
sedang ditanya. Ditanya itu tempatnya bukan di kuburan, tetapi di alam kubur. Alam kubur dengan kuburan itu dua hal yang berbeda. Ini yang pertama, kita istighfarkan. Yang kedua, bertasbih dan bertakbir. Bertasbih dan bertakbir. Kapan kita lakukan itu? Setelah menguburkan jenazah. Riwayat sahih, riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah dari Jabir bin Abdullah, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal. Setelah Rasulullah selesai menyolatkan Sa'ad bin Mu'az dan meletakkan di kuburnya, lalu meratakan tanah kuburannya, Rasulullah bertasbih, sabbaha Rasulullah fasabbahna tawilan. Kami pun bertasbih, kata sahabat ini, dengan tasbih yang panjang. Subhanallah, 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 subhanallah. Itulah yang dilakukan oleh sahabat. Fakila, kemudian summa kabbaru. Lalu Rasul bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna tawilan. Kami pun bertakbir dengan takbir yang panjang. Lalu setelah itu fakila ya Rasulullah. Seorang sahabat bertanya, lima sabbahta, mengapa engkau bertasbih? Summa kabbarta, lalu engkau bertakbir. Apa manfaatnya? Iku elok atau enggak? Bid'ah atau enggak? Boleh atau tidak? Sahabat itu juga bertanya Bapak Ibu ketika sesuatu yang tak masuk akal oleh dia. Apa kata Rasulullah? Laqad tadayaqa ala hadzal abdi salih qabruhu. Orang ini yang baru saja meninggal ini di alam kubur sana mendapatkan kesulitan, kesempitan. Kuburnya sempit. Bisa kubur sempit, Pak? Bisa. Yang sempit yang dikubur atau di alam kubur? Di alam kubur. Mengapa kuburnya sempit? Tengok dalil Quran surat yang ke-24. Yang ke-21 surat Toha ayat 124. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang tak ikut dari ajaranku, ini kata Allah, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Kehidupan sempit ini apakah kehidupan dunia atau kehidupan barzah? Gak ada yang menyebutkan, ulama gak ada menyebutkan kehidupan dunia. Kenapa? Kalaulah kehidupan dunia, tentu orang-orang yang tak beriman itu, orang-orang musyrik itu, tentu hidup mereka sempit di dunia ini. Tapi nyatanya orang terkaya di Indonesia itu bukan orang Islam, orang tak beriman. Orang terkaya di dunia bukan orang Islam, mereka yang mengingkari Allah. Semestinya hidup mereka sempit, tapi kenyataannya hidup mereka lapang sekali. Semua mereka punya. Berarti ayat ini tidaklah menunjukkan kehidupan dunia. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ingkar denganku, baginya kehidupan yang sempit. Kapan kehidupan yang sempit? Di alam barzakh sana. Nah, kehidupan sempit di barzakh, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kelak nanti di akhirat dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Meskipun di dunia dia melihat, tapi dia buta karena di dunia tidak melakukan amal. Nah, inilah maknanya. Lalu kemudian Rasulullah sambung, summa hatta farrajallahu anhu. Kemudian kuburnya tadi dilapangkan oleh Allah berkat tasbih dan takbir orang yang hidup. Yang melapangkan bukan orang itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala, dimintakan kepada Allah. Yang ke berapa lagi? Istighfar, tasbih, takbir, membacakan surah Al-Fatihah awal dan akhir surah Al-Baqarah. Al-Fatihah awal dan akhir surah Al-Baqarah. Yang berikutnya, menyiram kuburan dengan air. Siramlah. Itu apa Ustaz? Untuk minum si mayat itu? Tidak. Tak ada hubung kait itu Bapak Ibu. Manfaat duniawinya, kata para ulama, untuk memadatkan tanah.
Itu sebenarnya tujuannya. Supaya kuburan itu tidak digadikan sudah padat Ustaz. Ya. Berarti kalau sudah padat, kami tak buat itu Ustaz. Tak masalah. Karena ini termasuk kategori sunnah, bukan wajib disiram. Apa yang kita dapat dari perbuatan itu? Kita telah meniru apa yang dilakukan Nabi. Bermakna kalau kita meniru apa yang dilakukan Nabi, berpahala atau tidak? Kalau disebut tak berpahala, tak usah dilakukan. Berarti Nabi itu bukan contoh dia. Karena Nabi itu tauladan. Bapa ibu masuk masjid. Kalau bapa ibu langsung solat, bagus atau tidak? Bagus. Kalau masuk masjid langsung duduk, boleh atau tidak? Boleh. Siapa yang melarang? Tak ada yang melarang. Tapi Nabi kalau masuk masjid, dia solat. Kita buat atau kita tinggalkan? Terpulang kepada kita. Masuk masjid, baca Quran atau main HP? Terserah kita kan? Kalau baca Quran, dapat pahala. Kalau main HP, berdosa tak? Enggak ada berdosa sama sekali. Kecuali yang tidak yang tontonnya. Tapi kalau dia WhatsApp dan ini seterusnya, berdosa enggak dia? Enggak. Masuk masjid, dia ikut pengajian. Berpahala. Masuk masjid, dia tidur. Berdosa enggak dia? Tidak. Jadi begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalil tak perlu saya bacakan lagi. Tengok saja di buku saya. Riwayat Imam Al-Baihaqi, kemudian Musnad Ahmad Syafi'i, Imam Bazar dan pendapat para ulama. Lalu kemudian setelah itu, melepaskan tali ikatan mayat. Tali pocong tu melepaskan. Dilepaskanlah ketika meletakkan di lahat tadi. Itu dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Ma'qil bin Yasar. Ketika dia melihat Rasulullah meletakkan jenazah Nu'aim bin Mas'ud fi qabrihi, naza'al akhillata fihi. Rasul yang membuka sendiri. Ini amalannya. Yang kemudian yang keenam, melapisi mayat dengan kain di lahat. Jadi ini dilakukan oleh dua sahabat Nabi, namanya syukron. Jadi Nabi ini sebelum dimasukkan ke lahat, ada satu kain kesayangan Nabi yang selalu dibawa ke mana-mana. Ridaknya berwarna hijau. Kalau dia solat ke masjid, terik panas matahari, dia jadikan sebagai tudung. Kalau malam hari sejuk, dia jadikan sebagai selimut. Kalau dia berbaring, letakkan jadikan sebagai tikar. Nah, kain ini, kata Syukron, saya tak mau orang lain memakainya setelah Rasul meninggal. Ketika Rasul diletakkan di lahatnya, maka dibentangkanlah oleh Syukron tadi. Macam inilah Bapak Ibu. Bentangkan, kemudian letakkan Nabi di situ. Nah, ini yang dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Syukron. An Ibni Abbas qala, ju'ila fi qabri Rasulillah, diletakkanlah di kubur Rasulullah itu qatifatun khadra, yaitu kain beludru yang berwarna merah. Kainnya tebal Bu, diletakkanlah di situ yang biasa dipakai oleh Nabi, lalu kemudian Nabi itu diletakkan di atasnya. Boleh kita lakukan niru begitu kalau ada baju, misalnya kain kesayangan ayahnya, tapi satu aja, jangan satu lemari. Satu lemari pindah rumah namanya. Satu aja. Nah, letakkanlah di situ. Ya. Mesti jeli juga Pak memahami. Berarti Ustaz, semua kain kesayangan ayah kami masukkan nanti ke dalam kubur itu. Tidak. Nah, makanya disebut ini amalan-amalan sunnah tadi. Boleh dibuat, boleh tidak. Ini dilakukan oleh sahabat Nabi. Kemudian yang ketujuh, ketika menurunkan jenazah, maka kita tutupilah kubur itu dengan kain. Dan ini dilakukanlah oleh orang kita. Terkadang dengan tenda dan seterusnya. Riwayat dari Ar-Razzaq Ibn Juraid Al-Sya'bi an rajulin an Sa'ad ibn Malik qala amara nabiyyu, Nabi memerintahkan bisaubin, untuk mengambil sepotong kain. Fasatara al-qabri, lalu kemudian menutupi kuburan. Hina dufina Sa'ad ibn Mu'az, ketika Sa'ad bin Mu'az diturunkan ke kuburan tadi. Jadi saat kita menurunkan, ditutuplah dengan kain. Kain putih ya Pak ya. Kain putih, bukan kain partai. Qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala fi qabri Sa'ad bin Mu'az
Nabi turun di kubur Sa'ad bin Mu'az, wa satara al-qabri, dan ditutuplah kain itu menutupi kuburan tadi, bi thawbin fakuntu fi man amsaka thawba, dan akulah orang yang memegang ujung kain itu. Ini kesaksian sahabat tadi yang bernama Sa'ad bin Malik. Nah, riwayat yang lain juga, riwayat Imam Al-Bahaqi sama bunyinya. Berikutnya yang ke-8. Yang ke-8 ini bukan hadis tapi kias. Bukan hadis, kias. Yaitu azan sebelum menguburkan jenazah. Nah, yang ini bukan hadis Bapak Ibu, tapi kias saja. Apa makna kias? Kias itu serupa, namanya dikiaskan. Kalau dia biru, maka kiasnya biru juga. Itu namanya kias. Nah, kenapa ini dilakukan? Dibolehkan oleh para ulama, karena dulu ketika manusia itu datang ke dunia, mereka diazankan dan diiqamahkan. Maka ketika mereka akan pergi dari dunia ini, diazankan juga. Nah, ini kiasnya. Itu namanya kias. Bukan hadis. Kalau ada yang bilang hadis, itu salah. Bukan hadis, dan saya sudah teliti itu. Yang ke-9, menanam sesuatu di atas kuburan. Menanam apa yang kita tanam? Bunga kah, atau sesuatu yang tumbuh di atas kuburan. Maka ini pun manfaatnya adalah untuk mendoakan si mayit yang ada di kuburan itu. Dan Nabi lakukan ketika itu. Nabi lewat di sebuah kuburan. Innahuma la yu'azzaban, kata Nabi. Orang yang di penghuni kubur ini di barzah sana sedang mendapatkan azab. Wa ma yu'azzabani fi kabirin. Diazab bukan karena dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun yang satu ini, fakana la yastatiru minal baul, habis buang air tak bersuci. Maka kemudian karena dia tak bersuci, nempellah najis di pakaiannya. Setelah itu dia gunakan pakaian itu untuk beribadah. Ibadahnya tidak sah sehingga menyebabkan mendapat azab di dalam kubur. Pentingnya taharah. Wa amma hadza, adapun yang satu ini, yamshi bin namimah, mengadu domba orang. Duduk di sini adu domba ini, duduk di sini adu domba ini. Orang yang mengadu domba dan tidak bertaubat, maka dosanya akan dia bawa mati. Summa akhaza jaridatan ratbatan, lalu Nabi mengambil pelepah kurma yang basah, yang masih hidup, yang masih hijau. Fashaqqa nisfain, lalu kemudian beliau belah menjadi dua. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan, ditanamlah, ditancapkan setiap kubur tadi. Kubur pertama, kubur kedua. Qalu, sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, lima fa'alta, untuk apa engkau lakukan ini? Mengapa engkau ambil pelepah kurma yang basah, yang masih hijau, yang masih hidup, lalu kemudian engkau belah dua, engkau tancapkan kuburan ini? Kata Rasulullah, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa, mudah-mudahan selama kayu ini, tumbuhan ini belum kering, maka dia dapat meringankan. Hadis ini Bapak Ibu, tidak ada yang menyebutkan bahwasanya itu hanya khusus untuk Nabi. Di teks ini tak disebutkan khusus untuk Nabi. Nabi menyebutkan ini ketika diletakkan di kuburan itu, selama belum kering, maka dia mendapat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di alam semesta ini, yusabbihu lahu sab'u samawati wal ardu wa man fihinna, semuanya bertasbih kepada Allah. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di sekitar kuburan itu juga memintakan ampun kepada Allah bagi penghuninya. Nah, makanya beberapa kuburan tempat kita ditinggalkanlah di tengah-tengahnya itu tumbuh-tumbuhan Bapak Ibu. Apa tujuannya? Supaya tumbuh-tumbuhan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, talqin mayit. Ini kemarin ditanya oleh salah seorang bapak di sini, talqin mayit. Talqin mayit ada dua tempat. Tempat yang pertama disepakati oleh seluruh para ulama. Tak ada ikhtilaf. Ini yang pertama nih Pak. Kapan itu Bu? Talqinnya ketika sakaratul maut. Semua sepakat nih Pak. Ketika ada orang yang sakaratul maut, nyawa sudah sampai di kerongkongan,
sudah sampai di nazak, di tenggorokan, satu-satunya amalan yang kita lakukan di samping si mayit, calon si mayit, ditalkinkan la ilaha illallah. Talkinkan. Nah, ini semua ulama sepakat karena Rasul bersabda, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Nah, ini amalan yang pertama ketika sakratul maut di detik-detik terakhir. Amalan yang kedua, membaca surat Yasin. Boleh baca surat Yasin, Ustaz? Ada enggak riwayatnya? Ada riwayatnya. Terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ada seorang ketika itu namanya Ghudaif bin Haris As-Samali. Hina ishtadda sauquhu, ketika sakit keras dan menyebabkan kematian. Lalu kemudian para guru Imam Ahmad ini, berarti Imam Ahmad itu tabi'in, berarti gurunya itu adalah sahabat senior. Ketika gurunya itu mendatangi Ghudaif ini, dia menengok Ghudaif itu sakit keras, lalu kemudian kata gurunya, hal ahadum minkum yaqra'u Yasin. Kalian yang berkunjung ini, siapa yang akan membacakan surat Yasin? Lalu kemudian dibacalah oleh salah seorang yang bernama Saleh As-Sukuni. Saleh bin Suraihin As-Sukuni. Saleh As-Sukuni. Dibacalah oleh Saleh As-Sukuni ini sampailah di ayat yang ke-40. Falamma balagha arba'in. Sampai di ayat 40, qubidha. Orang ini pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana masikhatu yaqulun, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Guru-guru itu berkata, idza quri'at, apabila surat Yasin itu dibacakan di sisi calon si mayit, khuffifa anhu biha, dapat meringankan. Inilah kalau kita berkunjung datang ke rumah orang yang sedang sakit sekarat, jangan meribah di situ, jangan macam-macam disebut. Maka yang bisa kita lakukan, bacakan surat Yasin atau ditalkinkan. Nah, talkin itu nanti ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Kalau belum sampai di kerongkongan, maka bacakan surat Yasin. Yang kedua, bacakan surat Ar-Ra'du. Itu amalannya, Bu. Amalannya, Pak. Bacakan surat Ar-Ra'du. Yang ketiga, bacakan surat Al-Baqarah. Yang keempat, bacakan surat Qaf. Yang kelima, bersedekah untuk si mayit, untuk agar dimudahkan kematiannya. Yang keenam, berdoa. Nah, inilah amalan kalau kita mendapati ada orang-orang yang sulit menghadapi sakratul maut. Nah, termasuk talqin tadi. Talqin itu di ujungnya, jangan di awal. Dan betul tengok-tengok, Pak. Tengok-tengok betul-betul. Jangan nanti hanya sakit lutut bapak talqinkan dia, marah dia. Baru sakit asma saja datang bapak situ, la ilaha illallah, tersinggung nanti dia, Pak. Apa kau ni, kata dia, aku belum mati lagi kau talqinkan pula. Makanya perlu ilmu itu. Nah, talqinkan itu ketika nyawanya itu sudah ngap-ngapan kalau bahasa kitanya, sudah tampak tanda-tanda itu, maka ditalkinkan. Tapi kalau belum, masih sakit keras saja, maka bacakanlah ayat-ayat Al-Quran tadi untuk meringankan. Nah, yang tidak disepakati oleh para ulama, talqin setelah menguburkan jenazah. Ini ulama terbelah kepada dua. Ada yang membolehkan dengan dalil, ini dia dalil yang kita baca. Ada yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan tak perlu kita bahas karena dia tidak membaca dalil ini. Adapun yang membolehkan, artinya kalau ada di antara kita nanti yang melakukan itu, berarti dia memakai satu dalil yang dikemukakan oleh para ulama. An Sa'id bin Abdullah Al-Audi, dari Sa'id bin Abdullah Al-Audi qala, berkata, syahidtu, aku menyaksikan Abu Umamah ni sahabat Nabi yang mulia, yang meriwayatkan beberapa hadis, yang selalu bersama Nabi. Wa huwa fin naz'i, ketika nazak. Jadi kata Sa'id bin Abdullah Al-Audi ini, saya menengok
Abu Umamah ini ketika nazak. Faqala, dia berkata, dia di sini siapa? Abu Umamah tadi. Saya ulang lagi, si A namanya Abdullah bin Al-Audi. Mengunjungi si B. B ini namanya Abu Umamah. Ketika dia mengunjungi Abu Umamah ni sedang sakratul maut, sedang sakit keras. Kemudian dia berkata, masih sempat dia berkata, "Idza ana muttu," apabila aku meninggal nanti, kata Abu Umamah, "fasna'u bi," maka lakukanlah terhadapku, "kama amarona," sebagaimana Rasulullah perintahkan, "an-nasna'a bimautana," untuk melakukan apa yang telah dilakukan terhadap orang-orang yang meninggal sebelum kita. Jadi pesan Abu Umamah, kalau saya meninggal nanti, tolong buat apa yang dibuat Nabi. Jelas di sini, Pak? Jadi bukan kata saya, bukan kata ulama, tapi dalam riwayat ini. Riwayat Imam Tabrani. Ini riwayatnya. Riwayat itu terdapat dalam Imam riwayat Tabrani. Kita memakai hadis ini, membaca hadis ini, orang yang melakukan amalan itu. Kalau orang tak melakukan amalan itu, tak perlu kita bahas. Dia tak melakukan. Ini orang-orang yang, oh saya buat itu, atau saya melihat Ustaz, kira-kira ada enggak dalilnya? Ini dia. Jadi kata Abu Umamah ketika dia akan meninggal, kalau saya meninggal nanti, maka tolong perlakukan jenazah saya seperti Nabi memperlakukan jenazah-jenazah sebelum saya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi sebelumnya? Amarona, Rasul memerintahkan kami, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Idza mata ahadun min ikhwanikum," apabila salah seorang dari saudara kalian meninggal, berarti teman-temannya, sahabat-sahabatnya, "fasawaitu mit turaba ala qabri," timbun tanahnya, ratakan, "falyakum," hendaklah, "ahadukum," salah seorang, berdiri, "ala ra'si qabrihi," di bagian kepala kubur. Ini kubur, ini kepala, ini kaki. Rasul membiasakan ketika ada orang meninggal, maka Rasul memperlakukan jenazah ini tegak di bagian kepalanya, lalu kemudian membacakan beberapa bacaan. Tsumma liyaqul, kemudian diucapkanlah, "Ya fulan bin fulan," wahai fulan, si fulan anaknya orang ini, disebutkanlah nama ibunya. "Fa innahu yasma'uhu wa la yujib," sesungguhnya dia mendengar tapi tak bisa jawab. Dengar tapi tak bisa jawab. Apakah orang yang meninggal itu bisa melihat kita yang di dunia, bisa mendengar kita yang di dunia? Bisa. Ada riwayatnya, terdapat beberapa riwayat. Yang pertama, ketika perang Badar pecah, maka kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Jenazah-jenazah kaum kafir Quraisy dimasukkan ke sumur Badar. Ketika jenazah itu dilemparkan ke sumur Badar, apa yang terjadi? Maka kata Rasulullah, "Ya Abal Jahal," wahai Abu Jahal, "ya Umayyah bin Khalaf, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan," apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Ini Nabi ngomong nih ke orang yang sudah mati tadi. Datang sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, asami'a, apakah mereka dengar?" Kata Rasulullah, "Na'am yasma'u wa la yujib." Dia dengar tapi tak bisa jawab. Maka dalil ini Bapak Ibu, mereka yang sudah meninggal itu mengetahui keberadaan ahli keluarganya di dunia. Riwayat yang lain, "Innama a'malakum," sesungguhnya amal kalian, "tu'radu," diperlihatkan, "ala aqaribikum," kepada karib kerabat kalian, "wa asyairikum minal amwat," yang sudah meninggal. Maksudnya, apa yang kita lakukan di dunia ini ditampakkan oleh Allah kepada ahli keluarga kita yang sudah meninggal. "In fa'alu khairan," sekiranya yang hidup itu melakukan amal baik, salat, puasa, berbuat baik, baca Quran, ibadah,
istabasyaru bihi, mereka-mereka yang sudah meninggal dari ahli keluarganya tadi bergembira. Wa in fa'alu ghaira dzalik, sekiranya yang ahli keluarga melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, mereka pun sedih dan mereka tu berdoa, Allahumma la tumithum hatta hadaitahum, ya Allah jangan engkau wafatkan ahli keluarga kau itu sampai engkau memberi hidayah kepada mereka, kama hadaitana, sebagaimana kami dahulu mendapat hidayah. Jadi orang-orang yang di barzah hari ini, mereka-mereka yang mendapatkan kenikmatan di alam kubur, apa yang bapa ibu lakukan di dunia ini ditengokkan kepada mereka. Nah, ini yang ditengokkan itu kepada mereka yang mendapatkan kenikmatan. Sementara mereka yang mendapatkan azab, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, tidak. Karena mereka disibukkan dengan azab tersebut. Ini pendapat para ulama berdasarkan dalil dari riwayat Imam Ahmad tadi. Kembali kepada hadis ini. Jadi ketika dia dikuburkan tadi, maka dikatakanlah, ya fulan bin fulan, wahai anak sianu bin sianu, fa innahu yasma'uhu, sesungguhnya dia dengar, wala yujib, dia tak bisa jawab. Summa yaqulu ya fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, yastawi qa'idan, kemudian dia duduk, maksudnya di barzah sana. Kemudian arsidnakallah. Nah, yang diucapkan ketika itu 3 saja. Ingatlah, kalau nanti ingatlah kepada Allah apa yang kau bawa dari dunia ini. Syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Qur'ani imama. Jadi 4 itu yang ditalkinkan itu. Ingat Allah, ingat Nabi, ingat agamamu, dan ingat bacaan Al-Quran. Nah, inilah yang disebutkan dalam riwayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekali lagi saya katakan, sebagian ulama menyepakati, sebagian tidak. Ini kalau ada orang yang tidak melakukannya, maka tidak mengapa. Tapi kalau ada yang melakukannya, maka dia sedang mengamalkan hadis ini. Jelas di sini Bapak Ibu? Oke, baik. Yang terakhir, yang ke-11 amalan sunnah itu adalah berdoa. Doa ini tak bisa dianggap sepele Bapak Ibu. Doa orang beriman itu tak bisa dianggap sepele. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Tabrani disebutkan, al-mayyitu fil qabri, seorang mayit yang berada di alam kubur, illa kal gharikil mutagawwis, seperti orang tenggelam yang meminta tolong. Jadi kalau saya meninggal, bapak ibu meninggal, perumpamaan oleh Nabi seperti orang yang sedang tenggelam, yang meminta tolong kepada orang yang di darat. Mereka yang di alam kubur itu minta tolong kepada orang yang di dunia. Apa pertolongan yang mereka harapkan? Doa. Yantaziru da'watan, menunggu doa min abin, dari ayahnya. Ini yang pertama nih Pak. Doa ayah berarti yang meninggal anak. Kalau anaknya meninggal lebih dulu daripada dia, maka bapak-bapak jangan pernah putus doa untuk anak itu. Karena itu yang ditunggu oleh mereka. Au umin, dari ibu. Ibu juga begitu. Kalau ada dulu anak yang lebih dahulu berangkat, cucunya atau menantunya, doakan mereka. Au akhin, saudaranya laki-laki ataupun perempuan. Bapak, ibu punya abang, punya adik yang lebih dahulu meninggal, maka doakan mereka. Yang keempat, au sodikin, atau doa kawan. Kita punya kawan, kita takziah, kita doakan mereka. Itulah mereka tunggu. Dan itu disebutkan di Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jelas dalilnya Bapak Ibu? Jelas ya. Nah, ini sebagai penutup, kalau ada orang yang bilang begini, sampai tidak doa kita itu Ustaz? Kalau berdoa kan boleh. Sampai hari ini Bapak Ibu, ulama tidak berselisih dalam mendoakan orang meninggal itu. Karena hadisnya banyak sekali. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau memang tak boleh mendoakan itu, campakkan saja hadis ini. Karena itu hadis Nabi. Doa apa gunanya kita berdoa?
Kalau tak boleh mendoakan orang yang beriman sudah meninggal itu, maka buang saja ayat tadi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Maka dalam mendoakan orang sudah meninggal itu ulama enggak berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat itu sampai atau tidak pahalanya. Nah, kalau ada orang yang bertanya sampai atau tidak pahalanya, jawab begini, saya tidak tahu. Karena kita tidak tahu sampai atau tidak. Jangankan pahala doa tadi, salat subuh tadi kita Bapak Ibu, pahalanya sampai tak? Sampai tak Bu? Ada buktinya Bu? Ada buktinya Pak? Enggak. Jadi amal kita ini, apapun bentuknya, yang wajib, yang sunnah yang kita lakukan, enggak ada konfirmasi ke kita Pak. Konfirmasinya nantilah kalau kita ada mati. Hari ini kita berbuat saja. Ada masuk SMS, pahala solat subuh Bapak di tanggal 26 September 2024 di Masjid Al-Muhajirin Uban Sari Atas, kan tertulis rapi itu. Sudah kami terima. Ada begitu? Atau masuk ke mimpi kita ada? Dalil pun tak ada. Tak ada ayatnya Pak, hadisnya. Doa Bapak, doa kaum muslimin sudah sampai. Maka urusan sampai tidak sampai ini bukan ranah manusia. Allah itu memerintahkan manusia hanya beramal saja. Silakan lakukan ini, doakan dia, silakan ini. Makanya prinsip-prinsip tadi itulah yang kita lakukan di dunia. Yang kedua, kalau ada orang yang membuat kita ragu juga, tak sampai itu Ustaz, yakin saya kata dia. Oh kalau begitu Pak, ginilah. Nama bapak, nama ayah bapak siapa? Raja Jawa contohnya, ini contohnya. Atau siapa namanya Pak? Nanti tersinggung pula sini sebut namanya. Siapa namanya Pak? Mulyono. Ya. Ada Pak Mulyono sini? Enggak ada kan? Nanti tersinggung pula. Ini contoh nih Bu ya. Dia bilang, nama saya Mulyono. Oh gitu. Doa saya sampai enggak Pak? Enggak kata dia, kata anaknya ini. Kemudian bapak berdoa, ya Allah, azablah bapak dia Mulyono ini. Siksa dia dengan siksaan yang keras. Dia dengan doa kita Pak. Kira-kira marah enggak dia? Kenapa dia marah Pak? Tapi kan enggak sampai doa kita. Jadi untuk apa dia marah? Marah enggak dia Bu? Kalau ibu dia gitu kan orang, ya Allah azablah ayah bapak ini. Ya ayah bapak ibu dia kubur sana. Oh marah kita Pak. Azablah ayah dia ini ya Allah, dia kubur sana. Kalau dia marah, bilang ke dia, tapi kan bapak meyakini doa ini tak ada manfaatnya. Maka tak usah marah. Anggap aja itu saya berbual. Saya yakin sesudah itu, pasti dia marah. Setiap kali jumpa dengan dia, doa depan dia. Ya Allah, azablah ayah dia ini. Besok jumpa lagi, azablah mak dia ini. Ya Allah, kalau dia mati nanti ya Allah, azablah dia kubur. Kan tak ada gunanya doa saya. Oleh karenanya, doa, pahala apapun yang kita lakukan di dunia, satu pun tidak ada konfirmasinya ke kita. Tapi orang yang amal dia diterima ada tanda. Tanda amal diterima, semakin hari semakin senang beramal. Itu tanda. Tapi tanda itu bukan bersifat fisik. Mudah dia beramal, setelah satu amal itu, fa'iza rabbika farghab wa ila rabbika fansab. Nah, wa ila rabbika farghab. Jadi setelah dia beramal itu, dia mudah lagi untuk beramal. Ini tanda saja. Tapi bukan dalil spesifik yang menyebutkan inilah amal kamu diterima. Tidak. Kesimpulan para ulama begitu. Oleh karenanya, dalam kita beramal ini satu pun tidak ada konfirmasi Allah kepada kita, apalagi mendoakan tadi. Makanya mendoakan itu adalah tugas yang Allah bebankan kepada kaum muslimin terhadap saudara-saudarinya yang telah mendahului. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Inilah 11 amalan sunnah setelah menguburkan jenazah. Kenapa disebut sunnah? Boleh ditinggalkan. Karena yang wajib itu 4 saja. Memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Setelah dikubur bapak pulang boleh? Boleh saja. Bapak berdoa di situ boleh? Ini dia tadi dalil yang kita bacakan satu persatu. Jadi terpulanglah kepada diri kita masing-masing. Oh saya mendoakan di rumah Ustaz boleh? Boleh juga Bapak Ibu.
Oh, saya enggak mendoakan Ustaz belajarlah, terserah dia di sana. Boleh juga. Tapi dia sudah melewatkan dalil-dalil tadi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Saat solat jenazah dia baca doa itu. Ketika dia sendiri anak berdoa, dan doa anak terutama sangat dibutuhkan oleh orang tua yang telah meninggal.